Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, mahasiswa Politeknik APP Jakarta dengan NIM 1903059, program studi di 3 akuntansi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan praktek kerja lapangan 1 dengan judul Gambaran Umum, Administrasi dan Implementasi Siklus Akuntansi. Video ini merupakan bentuk dari laporan PKL 1 yang telah dilaksanakan di PKS Cikasungka PT Perkebunan Nusantara 8 pada tanggal 28 Juli sampai 11 September 2021 dengan judul Gambaran Umum Perusahaan, Administrasi dan Implementasi Siklus Akuntansi di PKS Cikasungka PT Perkebunan Nusantara 8 Bogor, Jawa Barat. Yang pertama, profil perusahaan PKS Cikasungka. Yang kedua, struktur dan job description. Yang ketiga, proses bisnis perusahaan. Yang keempat, prosedur administrasi perusahaan. Yang kelima, implementasi siklus akuntansi. Profil PKS Cikasungka. Nama perusahaan PTPN 8 PKS Cikasungka. Alamat kantor pusat perusahaan Jalan Cidang Sirna nomor 4 Bandung, Jawa Barat. Alamat kantor unit usaha Jalan Raya Cigudeg nomor 18 Desa Mekarjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejarah singkat PT Perkebunan Nusantara 8. PT Nusantara 8 disingkat PTPN 8 adalah badan usaha milik negara BUMN, didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1996 dan disahkan oleh Notaris Harum Kamil SH melalui Akta nomor 41 tanggal 11 Maret 1996 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2.336.HT.01.01 tahun 1996. PT Perkebunan Nusantara 8 ini berkantor pusat di Jalan Cidang Sirna nomor 4 Bandung, Jawa Barat dengan kebun yang dikelola sebanyak 42 kebun yang tersebar di 11 kabupaten di Jawa Barat, dan PTPN 8 berasal dari perusahaan perkebunan milik pemerintah Belanda yang ketika penyerahan kedaulatan secara otomatis menjadi milik pemerintah Republik Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Perusahaan Perkebunan Negara PPN lama antara tahun 1957 sampai 1960 dalam rangka nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan perkebunan swasta Belanda atau asing antara lain Inggris, Prancis, dan Belgia. Sejak tahun 1971, PT PNP 11, PNP 12, dan PNP 13 berubah status menjadi perseroan terbatas perkebunan perseroan dalam rangka restrukturisasi BUMN. Perkebunan mulai 1 April 1994 sampai dengan tanggal 10 Maret 1969. Pengolahan PT Perkebunan 11, PT Perkebunan 12, dan PT Perkebunan 13 digabungkan di bawah manajemen PTP Group Jawa Barat. Selanjutnya, sejak tanggal 11 Maret 1969, PT Perkebunan 11, PT Perkebunan 12, dan PT Perkebunan 13 dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara 8 Persero. 90% saham pemerintah Indonesia di PTPN 8 dialihkan ke PTPN 3 dan menjadi PTPN 3 sebagai holding BUMN berikutnya. Ini adalah gambar letak geografis dan peta area PKS Cikasungka. PKS Cikasungka didirikan sejak Oktober 2013 dan termasuk pabrik baru yang berdiri dengan lahan seluas 12 hektar dengan kapasitas 30 ton per jam dengan produksi TBS yang diolah berasal dari kebun Cikasungka, Sukamaju, Tambak Sari, Gede, Cisarak Baru, dan Panglejar. Ini adalah gambar struktur organisasi PKS Cikasungka. PKS Cikasungka dipimpin oleh seorang manajer. Di bawah manajer ada masinis kepala. Di bawah masinis kepala ada asisten pengolahan.
asisten teknik, asisten QA, dan asisten tata usaha dan keuangan. Ini adalah data karyawan PK Cikasungka. Golongan 1A ada 5 orang laki-laki berjumlah 5. Golongan 1B 39 laki-laki total 39. Golongan 3A atau 4D 1 orang perempuan, 5 orang laki-laki berjumlah 6. PKWT 1 perempuan, 66 laki-laki berjumlah 67 orang. Total keseluruhan karyawan PKS Cikasungka 117. Di sini ada gambar data laporan produksi CPO dan kernel di PKS Cikasungka bulan Agustus 2021. Ini adalah proses budidaya kelapa sawit. Yang pertama, tahap pertama itu perencanaan. Nah, sebelum menanam sawit itu kita harus merencanakan. Tahap kedua, persiapan lahan. Ada pancang, lubang, dan parit. Tahap ketiga itu pengolahan. Nah, tahap keempat itu pembibitan. Proses penanaman dan pemeliharaan. Yang pertama, penanaman. Itu ada tegak, lurus, dan hole. Pemeliharaan TBM. Yang pertama, semprot hama dan penyakit. Yang kedua, pemupukan. Yang ketiga, sensus pokok. Yang keempat, penyisipan. Yang kelima, piringan, jalan rintis, dan gawangan. PM, penunasan, semprot piringan, dan penyiangan. Yang ketiga, pemupukan. Metodologi pelepah kelapa sawit. Pada pelepah daun terdapat lamina dan metriprasis tanah, petonet, dan kelompok pelepah. Pada halal daun memiliki ukuran 55-60 cm dan memiliki kuncup 2-4 cm pada setiap pelepah. Memiliki 100 pasang helai daun. Panjang pelepah bisa mencapai 5-9 meter. Pada anak daunnya terdapat tulang daun atau lidi yang terdapat jaringan daun pada setiap sisi lidi. Morfologi daun. Daun kelapa sawit tersusun secara menjerumuk dan menyirip. Warna daun hijau tua dengan pelepah berwarna hijau muda. Sekilas daun kelapa sawit tampak persis layaknya daun salak, tetapi durinya tidak begitu tajam. Morfologi batang kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki diameter batang sebesar 25-75 cm pada tanaman kelapa sawit yang makin tua, maka diameter juga semakin besar. Pada tanaman kelapa sawit hanya memiliki batang tunggal, tidak bercabang. Faktor genetik dan ekologis sangat berpengaruh dalam memengaruhi laju pertumbuhan batang tinggi batang kelapa sawit rata-rata 15-18 meter yang terbungkus oleh pelepah daun. Namun pelepah ini akan lepas dengan sendirinya jika umurnya tanaman mencapai usia 10 tahun ke atas. Morfologi akar kelapa sawit. Akar tanaman kelapa sawit yaitu akar serabut yang berbentuk geografis dan samping. Meskipun akar serabut, namun kelapa sawit ini memiliki kekuatan yang cukup besar dalam menopang tanaman. Akar kelapa sawit memiliki susunan yang pertama yaitu akar serabut utama yang berbentuk geotropis dan menyamping. Selanjutnya akar tersebut sekunder berbentuk ke atas dan ke bawah. Lalu akar ini bercabang membentuk akar tersier berupa bulu-bulu akar yang berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara di dalam tanah yang panjangnya mencapai 16 meter. Morfologi bunga kelapa sawit. Pada tanaman kelapa sawit, bunga jantan dan betina terpisah serta waktu pemanaman berbeda, sehingga jarang terjadi penyebukan sendiri. Pada kelapa sawit berbentuk bunga jantan adalah lancip, sedangkan bunga betina mekar dan besar. Morfologi buah kelapa sawit. Pada buah kelapa sawit memiliki warna yang bermacam-macam, mulai dari warna hitam, ungu, dan merah, tergantung dari bibit yang digunakan dan tingkat kematangannya. Buah berbentuk gerombol di tandan yang muncul dari setiap pelepah buah kelapa sawit ini dapat menghasilkan CPO dan berbagai olahan yang dapat bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia. Tingkat kemanfaatan juga tergantung dari tingkat kematangan. Jika fase kematangan terlewat, maka kandungan minyak asam
lemak meningkat sehingga mengakibatkan buah rontok dari tandang. TBM pada kelapa sawit adalah masa belum panen, yaitu berlangsung 30-36 bulan. Periode waktu TBM pada tanaman kelapa sawit terdiri dari TBM 0 menyatakan keadaan lahan sudah selesai dibuka, ditanami, kacang penutup tanah dan kelapa sawit sudah ditanam pada titik pancang. TBM 1 tanaman pada tahun ke-1 atau 0-12 bulan merupakan pemeliharaan LLC, penyiang manual ringan, pemupukan, pengendalian hama. TBM 2 tanaman pada tahun kedua 13-24 bulan merupakan pemeliharaan chemis, gawangan, pemupukan, konsentrasi, pengendalian hama. TBM 3 tanaman pada tahun ketiga 25-30 atau 36 bulan merupakan pemupukan, konsentrasi, pembuatan pasar pikul, pembuatan titik panen, pembuatan TPH, inventaris pokok dan persiapan panen. Tujuan pemeliharaan TBM adalah untuk mendapatkan tanaman yang sama dalam hal pertumbuhannya, produktif dan reproduksi tinggi, dan mengoptimalkan pertumbuhan vegetatif tanaman sawit sebagai penunjang pertumbuhan generatif yang berproduksi tinggi. Tanaman menghasilkan TM adalah tanaman yang sudah dipanen. Kegiatan TM sebagai berikut. Chemis, piringan bertujuan membersihkan tumbuhan pengganggu yang tumbuh di piringan dengan maksud menghindarkan persaingan mengambil hara oleh tanaman, memudahkan kegiatan panen dan pemeliharaan. 2. Semprot anak kayuan bertujuan menghindari adanya kompetisi persaingan unsur hara dengan tanaman kelapa sawit yang berdampak terhadap menurunnya produksi. Penunasan adalah pembuangan pelepah daun dengan tujuan menjaga keseimbangan vegetatif dan generatif, mempermudah pelaksanaan panen dan pengamatan buah matang. Keempat, pemupukan dilaksanakan dengan rotasi 2 kali setahun. Kelima, pengendalian hama bertujuan untuk pengendalian hama ulat kantong dilakukan kegiatan sensus hama yang dikenal dengan EFS Early Warning System. Tahapan EWS ini adalah pemeriksaan global atau pemeriksaan ulang. Nah, ini dia proses panen dan pasca panen. Alat yang digunakan untuk panen yaitu dodos atau egrek, kedua angkong, ketiga tojok, keempat gancu. Setelah buah dipanen, terus buah diangkut menuju ke TPH. Buah yang sudah dipanen dari kebun langsung diangkut ke stasiun timbangan. Setelah ditimbang masuk ke sortasi. Dari sortasi kita pilih buah matang, mentah, sama jangan kosong. Setelah itu masuk ke loading rem. Dari loading rem masuk ke stasiun sterilizer, direbus selama 90-150 menit. Setelah itu masuk ke thresher. Dari stasiun thresher ke stasiun digester dan pressing. Setelah itu masuk ke Sentrap, VB Screen, COT. Setelah COT masuk ke descender. Dari descender masuk ke VCT. Dari VCT masuk ke oli tank. Dari oli tank masuk ke vacuum dryer. Setelah vacuum dryer masuk ke strike tank. Ampas dan biji masuk ke CBC. Dari CBC itu dipisahkan lagi dari ampas dan biji. Nah, biji masuk ke pengisi drum dan ampas masuk ke bahan bakar boiler. Habis dari pengisi drum masuk ke nut silo. Dari nut silo masuk ke reaping mill untuk memecahkan cangkang dan inti sawit. Setelah itu masuk ke LTD 1. Cangkang masuk buat bahan bakar boiler dan biji masuk ke LTD 2. Dari LTD 2 masuk ke crush bat. Nah, itu buat pemisahan lagi supaya benar-benar biji. Setelah itu masuk ke kernel silo untuk pematangan. Setelah matang masuk ke gudang kernel untuk ditimbun sebelum pengangkutan kernel. Prosedur administrasi gudang. Administrasi gudang, pembelian barang, penerimaan barang, pengeluaran barang, administrasi aktiva. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf.
dan saya ucapkan terima kasih.